Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDT Al-Amanah Sunter Agung, Jakarta Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 bab ke-10. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ke-10 di kelas 1 yang akan kita bahas yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu jujur, percaya diri, bersyukur, dan pemaaf. Keempat sifat ini termasuk sikap atau akhlak terpuji. Baik, akhlak terpuji merupakan perilaku baik yang dimiliki seseorang manusia. Akhlak terpuji merupakan perilaku baik yang dimiliki oleh seorang manusia. Nah, akhlak terpuji, akhlak yang baik, sikapnya sopan dan santun, akhlakul karimah. Pada kali ini kita akan membahas 4 akhlak terpuji atau sikap yang baik, yaitu yang pertama jujur, kemudian percaya diri, kemudian bersyukur, dan yang terakhir adalah pemaaf. Kita akan bahas satu persatu apa itu jujur, apa itu percaya diri, dan apa itu bersyukur, dan apa itu maaf. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian jujur. Jujur merupakan akhlak terpuji. Jujur dalam bahasa Arab disebut siddiq. Jujur artinya sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan akhlak yang terpuji. Dalam bahasa Arab disebut siddiq atau as-siddiq, kejujuran. Jujur sendiri memiliki arti yaitu sesuai dengan kenyataan. Artinya apa yang dikatakan dan yang diperbuat adalah sama, sesuai dengan kenyataan. Jika memang kenyataannya A, maka akan disampaikan A. Jika memang kenyataannya B, maka akan disampaikan B. Jika kenyataannya memang salah, maka akan disampaikan salah. Inilah sikap jujur. Berbicara jujur artinya sesuai dengan kebenaran. Saat kita diminta, ayo jujur. Nah, artinya kita diminta untuk berbicara sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan kebenarannya. Lawan dari kata jujur sendiri yaitu adalah bohong. Dan bohong dalam bahasa Arab disebut kizib atau kazab, ya, kizbun, yaitu artinya pembohong, atau kazab artinya pembohong. Bohong merupakan sikap tercela. Kita tidak boleh bersikap atau memiliki sikap bohong. Sebaliknya kita harus memiliki sikap jujur. Baik, sifat jujur sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur. Bahkan berkat kejujurannya beliau digelari atau diberi gelar dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena perilaku jujurnya. Beliau jujur di setiap perkataan dan perbuatannya. Oleh sebab itu orang-orang Arab pada saat itu memberi gelar kepada beliau, kepada Rasulullah, dengan julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya artinya. Tentu kita sebagai orang Islam, kita wajib bersikap jujur. Kenapa? Karena agama Islam sendiri mengajarkan untuk berakhlak terpuji. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang baik budi pekertinya. Baik, mulai sekarang yang belum jujur, maka jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah, kepada sesama. Kita harus jujur. Yang masih suka bohong, mulai sekarang berubah sikapnya. Ayo dirubah sikapnya menjadi pribadi-pribadi yang penuh kejujuran. Baik, kita lihat ciri-ciri perilaku jujur bagaimana. Ada banyak ciri perilaku jujur. Di sini akan Bapak sampaikan sebagiannya saja atau contohnya saja dari ciri-ciri perilaku jujur. Yang pertama, selalu berkata sesuai keadaan.
Jadi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan itu sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan kenyataannya. Kalau memang kenyataannya kita mendapatkan nilai jelek atau nilai kecil, kita jujur pada orang tua kita. Ibu, bapak, mohon maaf, aku pelajaran ini nilainya jelek. Kita harus jujur. Jangan sampai kita membohongi kedua orang tua kita. Nilai ulangan kita misalnya kecil, tiba-tiba ditanya sama ibu dan ayah, anak, hasil ulangan kemarin bagaimana? Oh, alhamdulillah nilai aku 90. Padahal dia dapat 30. Mana hasil ulangannya? Ya maaf ibu, hasil ulangannya ketinggalan di sekolah. Jadi tidak boleh jujur, tidak boleh berbohong ya. Jadi kita harus jujur. Kita katakan apa adanya. Kalau memang hasil nilai ulangan kita kecil, kita katakan kecil. Kalau memang kita belum mengerti pelajaran, kita katakan belum mengerti. Bapak, ibu guru, saya belum mengerti pelajaran ini. Tolong jelaskan kembali. Jangan kita berpura-pura mengerti sehingga dianggap nanti sama bapak ibu gurunya sudah paham. Ya, oleh sebab itu kita harus bersikap jujur. Kemudian perbuatan yang sama dengan perkataannya. Nah ini, apa yang dikatakan sesuai dengan tindakannya, atau apa yang dilakukan sesuai dengan perkataannya. Jadi harus jujur. Kalau memang kita katakan A, ya maka tindakan kita pun harus A. Jangan sampai kita mengatakan A tapi tindakan kita C atau D. Ya, jadi kita harus jujur. Kemudian yang ketiga, mempunyai niat dan keinginan yang baik. Nah, orang yang jujur biasanya selalu memiliki niat yang baik. Ya, mempunyai keinginan yang baik. Hal-halnya itu selalu positif. Kebaikan dan kebaikan. Jika kita memiliki sifat jujur, maka yang ada dalam hati kita biasanya selalu keinginan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi yang memiliki sifat kejujuran. Yang keempat, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah ini, jika kita jujur, maka kita tidak mungkin mencuri. Ya, tidak mau mengambil hak bukan hak kita. Ya, kita di jalan menemukan uang enggak? Itu bukan uang kita, maka kita tidak kita ambil. Atau kita tidak membawa alat tulis di kelas, kita kita ambil punya teman kita. Ya. Tidak boleh. Kalau kita memiliki sikap jujur, maka kita akan sampaikan kepada teman kita, aku tidak membawa pensil, boleh aku pinjam. Nah, seperti itu lebih baik. Ya, jangan sampai kita malah diam-diam mengambil. Nanti kalau pas ketahuan aku pinjam doang, ya, tetap aja. Meskipun kamu pinjam, tapi tidak izin terlebih dahulu, maka itu salah. Ya. Jadi yang kelima, selalu menunaikan tugas dan kewajibannya. Orang jujur ini akan senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah ciri-ciri perilaku jujur. Kemudian, apa untungnya memiliki perilaku jujur? Yang pertama, untungnya membuat pribadi yang jujur. Maka pribadi kita terbentuk sikap kejujuran dalam diri kita. Kemudian selalu dipercaya oleh orang lain. Nah, tadi kalau kita selalu jujur dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, maka orang lain akan mempercayai kita. Kemudian yang ketiga, akan disenangi orang lain. Tentu, sudah menjadi fitrah manusia, akan menyenangi sesuatu yang baik. Ya. Sejahat-jahatnya orang, maka tetap dalam hatinya dia memiliki keinginan untuk berbuat baik dan menyenangi hal-hal yang baik. Dia senang dengan orang-orang yang penuh kebaikan. Oleh sebab itu, teruslah bersikap jujur, teruslah bersikap baik. Kemudian dihormati orang lain dan dihargai oleh orang lain. Jadi kalau kita jujur, maka orang lain pun akan hormat kepada kita, akan menghargai kita. Jadi bersikaplah jujur dimulai dari sekarang. Baik, lalu kerugiannya apa jika kita berperilaku tidak jujur? Ya kalau tidak jujur berarti kita membohongi diri sendiri. Kemudian tidak dipercaya oleh orang lain, baik perkataan atau perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, dijauhi oleh orang lain, oleh teman kita. Nah, baik.
itu adalah sikap jujur. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi atau orang-orang yang senantiasa jujur dalam hal apapun. Jadi ada pepatah mengatakan kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar meskipun sakit atau menyakitkan. Jadi kalau memang salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jadi harus jujur. Yang kedua, percaya diri. Apa itu percaya diri? Adalah merupakan akhlak terpuji. Percaya diri artinya memiliki keteguhan hati, mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ini percaya diri. Jadi pede. Kita yang biasa kita sebut pede. Oh, enggak pede. Ya. Percaya diri. Jadi memiliki keteguhan hati kuat, mantap. Teguh artinya ingin melakukan A gitu. Atau mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Saat menentukan pilihan, maka dia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain jika kita memiliki sikap percaya diri. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu teguh pendirian dalam kebenaran. Kemudian yakin akan kemampuan diri sendiri, tidak malu dengan kekurangan yang dimiliki. Jadi tidak malu. Meskipun dia memiliki kekurangan, maka dia tetap percaya diri. Ya, baik. Kemudian yang keempat, selalu tampil percaya diri dimanapun berada. Dimanapun dia berada akan tetap percaya diri bahwanya dia bisa melakukan hal itu. Kemudian yang terakhir, berani tampil beda di depan teman-temannya. Maksudnya berani tampil beda ini dalam hal yang baik ya. Jadi percaya diri, dia berani tampil beda dalam hal yang baik. Saat teman-temannya tidak berani bercerita di depan kelas, maka dia akan berani. Nah, jika memiliki sikap percaya diri. Kemudian, apa untungnya jika kita memiliki percaya diri? Yang pertama, tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kalau kita memiliki percaya diri yang tinggi, kita yakin atas pilihan kita, maka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Udah, gak usah ngerjain PR. Nah, tapi kita memiliki keteguhan hati, bahwasanya ini adalah kewajiban. Nah, jadi kita harus mengerjakan. Kemudian mendapat ketenangan hidup. Orang yang percaya diri biasanya tenang hidupnya. Wah, saya bisa melakukannya. Tenang. Tapi kalau orang yang tidak percaya diri, aduh, bagaimana ya? Nanti aku bisa nggak ya? Nah, jadi nggak tenang hatinya, akan gelisah. Tapi kalau orang yang percaya diri, insya Allah, aku bisa melakukannya. Aku bisa menghadapi ujian ini. Nah, jadi harus percaya diri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang terhormat. Saat kita memiliki percaya diri yang tinggi dalam hal yang positif, insya Allah orang pun akan menghormati kita. Yang keempat, menjadi orang yang disayang. Ya, tentu orang lain akan menyayangi kita saat kita memiliki percaya diri yang tentunya dalam hal-hal yang baik. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak percaya diri? Yang pertama, tidak berani berbicara di hadapan orang banyak. Nah ini. Saat kita diminta untuk berbicara di depan kelas, untuk memperkenalkan diri, tidak berani. Nah, ini berarti memiliki kekurangan percaya diri. Harus ditumbuhkan sikap percaya diri agar berani tampil di depan umum. Saat diminta oleh Bapak Ibu gurunya untuk berkenalan di depan kelas, maka harus berani. Ya, kalau tidak berani berarti memiliki kurangnya percaya diri. Harus ditumbuhkan rasa percaya diri. Ya. Kita harus berani. Mau sampai depan itu diketawain, tetap kita harus percaya diri. Nah, jadi misalnya ada tugas untuk bercerita di depan teman-teman. Ya, kita cerita aja di depan kelas. Ya, kita harus percaya diri. Meskipun teman-teman kita tidak memperhatikan, ya tetap kita sampaikan aja. Jadi kita harus percaya diri. Kemudian sikap pasrah terhadap kegagalan. Nah, ini orang yang tidak percaya diri seperti ini, pasrah. Sudahlah, nggak usah belajar, aku nggak ngerti. Nah ini nggak boleh seperti ini. Tidak boleh memiliki sikap-sikap pasrah seperti ini. Sudahlah, aku nggak ngerti, aku nggak mau belajar. Nah ini tidak boleh ya. Kemudian perasaannya kurang dihargai oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau orang yang nggak percaya diri biasanya merasa dijauhi oleh orang lain. Kayaknya orang-orang tidak menghargaiku, padahal dia sendiri yang tidak percaya diri. Ya. Kemudian keempat, selalu berusaha menghindari tanggung jawab. Yang kelima, suka menyendiri. Nah, biasanya orang yang tidak percaya diri selalu ada alasan aja jika diminta melakukan sesuatu.
Ada aja alasannya. Orang yang kurang percaya diri biasanya ketika diminta melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan selalu menghindar, mencari alasan agar tidak mengerjakan perintah. Nah, ini orang yang tidak percaya diri dan suka menyendiri, merasa tidak punya teman. Nah, ini nggak boleh ya. Kita di satu kelas, di dalam satu kelas mungkin kita punya teman 30 orang, kita harus ketahui namanya. Ya, kita kenal, jika kita belum kenal kita kenalan. Ini harus memiliki sikap percaya diri. Kemudian kerugian tidak percaya diri, gelisah ya tadi. Kalau pasrah, gelisah, nah ragu, nah ini rugi ya. Kerugian tidak percaya diri. Bergantung pada orang lain, sudahlah nanti juga dia yang mengerjakan. Nah, tidak boleh seperti itu. Merasa hidupnya tidak bermanfaat. Ya. Kemudian hidupnya akan mudah celaka. Nah, ini orang yang tidak percaya diri biasanya karena hatinya tidak tenang, karena hatinya gelisah, maka sering terjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam dirinya. Mungkin bisa jadi dalam perjalanan karena tidak merasa hatinya gelisah, tidak percaya diri, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tetap kita harus memiliki pribadi yang jujur dan percaya diri bahwasanya kita bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kita. Syukur merupakan ungkapan terima kasih. Kemudian bersyukur pada Allah atas nikmat pemberiannya. Semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hakikatnya apa yang kita miliki baik berupa harta benda dan apapun itu semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nanti akan kita jelaskan. Ciri-ciri orang yang bersyukur yang pertama menerima keadaan dirinya sendiri. Jadi ridho terhadap keadaan dirinya. Jadi kemudian tidak pernah mengeluh atas sesuatu hal. Jadi saat orang yang bersyukur dia tidak pernah mengeluh. Hari ini dia mendapatkan rezeki Rp5.000, dia selalu bersyukur. Alhamdulillah hari ini aku mendapatkan uang sebesar Rp5.000. Kalau tidak memiliki sikap syukur, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, biasanya ya hari ini cuma dapat 5.000. Payah. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kita tetap harus bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan duka. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, terutama nikmat sehat kita. Baik, kemudian tidak pernah iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain. Nah, kita tidak boleh iri. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu tidak pernah iri. Tetangganya memiliki mobil baru, alhamdulillah tetangga saya sudah memiliki mobil baru. Mudah-mudahan saya pun bisa memilikinya. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan seperti ini. Ya, tetap bersyukur. Tetangga aku punya mobil baru, aku harus beli nih. Nah, ini tidak boleh ya. Tetangganya memiliki kendaraan baru, dia harus beli. Temannya punya tas baru, dia harus beli. Ya. Jangan seperti itu. Syukuri apa yang kita miliki, insya Allah akan berkah. Kemudian yang keempat, selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi selalu melakukan hal-hal yang positif, selalu mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah ini contoh saja. Ini yang akan Bapak sampaikan beberapa contoh cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan kita. Kita jaga kesehatan diri kita jaga kesehatan keluarga kita dari segala penyakit. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena diberikan kesehatan. Sekarang kita diberikan kesehatan, maka kita jaga kesehatan tersebut. Ya, kita jaga kesehatan itu agar tidak sakit. Kenapa? Karena kesehatan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rajin beribadah kepada Allah. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita kepada Allah. Yang tadinya sholatnya suka bolong-bolong, ya kita rubah menjadi rajin sholatnya tepat waktu. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita. Ya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah berlipat-lipat. Sebaliknya, kalau tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Kemudian rajin berzikir kepada Allah. Ada banyak kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, yang kelima banyak mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Terus memuji keagungan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, masyaallah, alhamdulillah, astagfirullah. Nah, kalimat-kalimat thayyibah. Ini salah satu bentuk rasa syukur kita. Biasanya kita diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, saat kita menerima sesuatu, kita ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Ya. Kita selesai belajar biasanya diajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah. Ya. Ini artinya kita mensyukuri karena Allah telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan belajar. Oleh sebab itu dalam setiap pembelajaran selalu, baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan pelajaran atau aplikasi atau pembuktian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan nikmat, kesempatan oleh Allah untuk belajar. Maka kita di akhir pembelajaran kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini artinya kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa apa nikmatnya? Berupa kesempatan kita belajar. Karena berapa banyak orang yang ingin belajar tapi tidak mempunyai kesempatan. Ada banyak orang yang ingin belajar tapi tidak memiliki kesehatan atau dia sedang sakit. Oleh sebab itu, saat kita sedang belajar, saat kita harus digunakan sebaik-baiknya. Setelah kita belajar, kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Karena Allah telah memberikan kita nikmat, yaitu yang berupa kesehatan kita, kesempatan kita sehingga kita bisa belajar. Baik, ini adalah contoh cara bersyukur kepada Allah. Beberapa contoh, ada banyak hal. Kita bisa bersedekah. Bersedekah ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, baik. Kemudian sikap yang ketiga, yang terakhir adalah pemaaf. Apa itu pemaaf? Maaf artinya ampunan. Kemudian pemaaf artinya orang yang mengampuni kesalahan. Menjadi pemaaf sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Pemaaf, maka kita pun harus memiliki sikap pemaaf. Jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, maka kita maafkan. Contoh misalnya ada teman kita yang tidak sengaja menendang kita, ya kita maafkan. Ya. Atau ada teman kita yang tidak sengaja memukul kita karena dia sedang bercanda dengan temannya, tiba-tiba kena kita, maka ya kita maafkan. Atau ada teman kita yang sedang main bola, tiba-tiba bolanya kena kita, nah kita maafkan. Nah, baik. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur, memiliki percaya diri, kemudian bersyukur dan pemaaf. Baik anak-anakku, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya dimanapun kalian berada, meskipun di rumah. Saat ada kesulitan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk bertanya, baik melalui Google Classroom atau melalui Bapak Ibu guru wali kelasnya, atau langsung ke Bapak. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.